Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shirley Oktagera Marsab, selaku anggota kelompok 7, pada hari ini akan menjelaskan materi mengenai aplikasi turunan dan integral. Aplikasi turunan, cara mencari nilai maksimum atau minimum. Turunan dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan masalah memaksimumkan atau meminimumkan fungsi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memodelkan masalah tersebut menjadi fungsi satu peubah. Setelah itu, gunakan aturan-aturan turunan untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum. Suatu fungsi akan mencapai optimal, maksimum atau minimum jika gradiennya sama dengan 0. Karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0. Titik tersebut dinyatakan dengan titik stasioner. Beberapa sifat dari turunan pertama dan kedua suatu fungsi pada X dapat kita nyatakan sebagai berikut. Yang pertama, f aksen X sama dengan 0, maka titik X, fx disebut titik stasioner atau kritis. Yang kedua, f aksen X sama dengan 0 dan f double aksen X lebih besar dari 0, maka titik X, fx disebut titik minimum. Yang ketiga, f aksen X sama dengan 0 dan f double aksen X lebih kecil dari 0, maka titik X, fx disebut titik maksimum. Dan yang terakhir, f double aksen X sama dengan 0, maka titik X, fx disebut titik belok. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainun Jariyah. Baik, saya Ainun Jariyah akan melanjutkan. Berikut kami berikan juga contoh soal tentang aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Sepotong kawat yang panjangnya 52 cm dibuat trapesium sama kaki seperti gambar berikut. Pertanyaannya, A. Tunjukkan bahwa L sama dengan 104x kurang 20x kuadrat, di mana L menyatakan luas trapesium. Yang B. Tentukan nilai X dan Y agar luasnya maksimum. Dan yang C. Tentukan luas maksimumnya. Mari kita bahas. Yang pertama sekali, nyatakan Y dalam X dengan menggunakan keliling trapesium K. K sama dengan 5x tambah Y tambah 5x tambah 6x tambah Y. Sebelumnya telah dikatakan di soal bahwa trapesium ini terbuat dari sepotong kawat yang panjangnya 52 cm. Maka dari itu, keliling trapesium ini adalah 52 cm. Maka, 52 sama dengan 5x tambah Y tambah 5x tambah 6x tambah Y. 52 sama dengan 16x tambah 2Y. Kita bagi 2, jadinya 26 sama dengan 8x tambah Y. Y sama dengan 26 kurang 8x. Kemudian, tinggi trapesium dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu D sama dengan akar 5x kuadrat dikurang 3x kuadrat, sama dengan 16x kuadrat. T sama dengan 4x. Selanjutnya, pada soal A kita diminta untuk menyatakan luas trapesium L sebagai fungsi terhadap variabel X. Rumus luas trapesium adalah A tambah B per 2 dikali tinggi. Maka L trapesium ini sama dengan 6x tambah Y kuadrat per 2 dikali 4x. Sama dengan 12x kuadrat ditambah 4xy. Sebelumnya kita telah mendapatkan nilai Y adalah 26,8x. Maka substitusikan nilai Y. Jadinya L sama dengan 12x kuadrat ditambah 4x dikali 26 kurang 8x. Sama dengan 104x dikurang 20x kuadrat. Jadi, terbukti bahwa L sama dengan 104x dikurang 20x kuadrat. Selanjutnya pada soal B, kita diminta untuk menentukan nilai X dan Y agar luas trapesium ini maksimum. Agar luas trapesiumnya maksimum,
maka turunan dari L harus sama dengan 0. L aksen X sama dengan 0. L tadi adalah 104X dikurang 20X kuadrat. Maka turunan dari L 104 dikurang 40X. Dan harus sama dengan 0. 40X dikurang 104. X sama dengan 104 per 30. X sama dengan 13 per 5. Maka diperoleh X sama dengan 13 per 5. Selanjutnya nilai Y. Sebelumnya kita telah dapat bahwa Y sama dengan 26 dikurang 8X. Substitusikan nilai X. Maka Y sama dengan 26 kurang 8 dikali 13 per 5. Sama dengan 130 dikurang 104 per 5 sama dengan 26 per 5. Jadi, nilai X dan Y agar luas trapesium maksimum berturut-turut adalah 13 per 5 cm dan 26 per 5 cm. Pada soal C, kita diminta untuk menentukan luas maksimumnya. Maka, substitusikan nilai X 13 per 5 pada LX. L 13 per 5 sama dengan 104 dikali 13 per 5 dikurang 20 dikali 13 per 5 kuadrat. Sama dengan 1352 dikurang 676 per 5. Sama dengan 676 per 5. Sama dengan 135,2 cm kuadrat. Jadi, luas maksimum dari trapesium ini adalah 135,2 cm kuadrat. Untuk materi selanjutnya tentang aplikasi integral akan dijelaskan oleh Nurul Putri. Aplikasi integral. Dalam kehidupan sehari-hari, integral memiliki aplikasi yang luas dalam bidang sains dan industri. Sebagai contoh, integral banyak dilibatkan dalam berbagai situasi seperti penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu, penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik, NDVAUL untuk menentukan ketinggian yang dicapai pada waktu tertentu, penggunaan pengetahuan tentang konsumsi energi untuk menentukan energi yang digunakan di suatu tempat pada suatu hari. Selain itu, dalam beberapa bidang, integral juga digunakan untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan, usaha, surplus konsumen, bisbol, dan lain-lain. Aplikasi integral pada umumnya memang ditemukan pada cara mencari luas daerah yang dibatasi kurva, baik itu dibatasi oleh sebuah kurva atau lebih dari satu kurva. Selain itu, aplikasi integral juga digunakan untuk mencari volume benda putar yang merupakan daerah yang dibatasi kurva, kemudian diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X atau sumbu Y. Untuk luas daerah yang tidak beraturan, solusinya adalah menghitung luas daerah dengan integral. Luas daerah yang dibatasi sebuah kurva dapat dicari menggunakan rumus integral, yaitu L sama dengan integral tentu dari fx terhadap x dengan batas A sampai B. Lalu, luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan B di atas sumbu x menggunakan rumus L sama dengan integral tentu dari fx terhadap x dengan batas A sampai B. Luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan B di bawah sumbu x menggunakan rumus L sama dengan minus integral dari fx terhadap x dengan batas A sampai B. Luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang C dan D di kanan sumbu y menggunakan rumus L sama dengan integral dari fy terhadap y dengan batas C sampai D. Luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang C dan D di kiri sumbu y menggunakan rumus L sama dengan minus integral dari fy terhadap y dengan batas C sampai D. Luas daerah di antara kedua kurva. Cara menghitung luas daerah yang dibatasi dua kurva sama dengan cara menghitung luas daerah yang dibatasi sebuah kurva pada pembahasan sebelumnya. Hanya saja dalam mencari luas daerah yang dibatasi dua buah kurva, banyaknya fungsi yang terlibat ada dua, bahkan bisa saja lebih. Lalu beralih ke contoh soal, kecepatan atau laju pertumbuhan penduduk suatu kota untuk di tahun yang akan datang dinyatakan sebagai fungsi Nt sama dengan 400T ditambah 600 akar T, di mana T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 9. Jika banyak penduduk saat ini adalah 5.000 jiwa, maka banyak penduduk 9 tahun yang akan datang adalah
A. 37.000 jiwa, B. 35.000 jiwa, C. 33.500 jiwa, D. 32.000 jiwa, dan E. 30.000 jiwa. Penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu banyak penduduk dinyatakan dengan fungsi BT, maka BT sama dengan integral NT terhadap X sama dengan 400T ditambah 600 akar T dx sama dengan integral 400T ditambah 600T pangkat setengah, yaitu akar T, kita ubah pangkatnya menjadi setengah, dx sama dengan 400 per 2 T kuadrat ditambah 600 per 3 per 2 dikali T pangkat 3 per 2 ditambah C sama dengan 200T kuadrat ditambah 400T pangkat 3 per 2 ditambah C. Jika banyak penduduk saat ini, berarti T sama dengan 0 adalah 5.000 jiwa, maka kita substitusikan 0 ke persamaan tersebut. BT sama dengan 200T kuadrat ditambah 400T pangkat 3 per 2 ditambah C. Kita substitusikan 0-nya, maka jadinya 5.000 sama dengan C. Sehingga BT sama dengan 200T kuadrat ditambah 400T pangkat 3 per 2 tambah C. Jadi banyak penduduk 9 tahun yang akan datang. Kita substitusikan T sama dengan 9 ke persamaan tadi. BT sama dengan 200T kuadrat ditambah 400T pangkat 3 per 2 ditambah 5.000. B9 sama dengan 200 kali 9 kuadrat ditambah 400 kali 9 pangkat 3 per 2 ditambah 5.000 sama dengan 200 kali 81 ditambah 400 kali 27 ditambah 5.000. Totalnya jadinya 32.000 jiwa. Maka dapat disimpulkan jumlah penduduk dalam 9 tahun yang akan datang sebanyak 32.000 jiwa. Sekian presentasi dari kami, kiranya dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.